Siapakah Ali Imran atau keluarga Imran? Keluarga Imran atau Alu Imran adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Lalu, siapakah keluarga Imran itu? Siapakah keluarga Imran? Keluarga Imran adalah keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya adalah tanda nyata keagungan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 33 hingga 34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Mathan bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Anggota keluarga Imran. Istri Imran. Istri Imran bernama Hannah binti Fakuda. Ada juga yang menyebut Kauda bin Kubaila. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 35. Anak-anaknya. Pertama, Asya. Asya adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihi salam. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Kedua, Maryam. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihi salam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Asyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan Ats-Tsarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah menyucikan Maryam dari tuduhan keji ini. Tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat, Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina, sebagaimana firman-Nya, "Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, yakni zina." Quran Surat An-Nisa ayat 156. Demikian juga dengan firman-Nya, "Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Dan firman-Nya, "Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam."
Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Cucu-cucunya. Pertama, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang dia sampaikan kepada Maryam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahi mereka kepada tauhid, menyembah Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka, tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat As-Saff ayat 6. Dan firman-Nya, Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salam belum wafat. Ia diangkat Allah di sisinya, ruh dan jasad. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh atau disalib. Allah Ta'ala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman-Nya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 158. Dan menjelang hari kiamat kelak, Nabi Isa akan turun. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti, harta semakin banyak dan semakin berkah, sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yakni Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati fisik Nabi Isa alaihi salam dengan sabdanya, tidak ada nabi antara aku dengan Nabi Isa, dan dia pasti turun, dan bila kamu melihatnya, maka kenalilah dia. Seorang laki-laki yang tingginya sedang, agak putih kemerahan, dengan dua pakaian yang berwarna agak kuning, seakan-akan kepalanya meneteskan air, walaupun tidak basah. Lalu ia memerangi manusia agar masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah,
dan pada masanya Allah hancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam, dan dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu dia tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian dia wafat, lalu kaum muslimin menyolatinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Kedua, Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah Ta'ala berfirman, "Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya, seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku di sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.'" Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi, termasuk keturunan orang-orang saleh." Quran, Surat Ali Imran, ayat 38 hingga 39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Quran, Surat Maryam, ayat 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia belia, dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu, dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Beliau membaca hingga firman Allah Ta'ala, "Menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." Quran, Surat Ali Imran, ayat 39. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun, dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Wafatnya Yahya. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya alaihi salam. Banyak riwayat bercerita tentang kisah wafatnya, tapi umumnya Israiliyat. Di antara riwayat yang paling sahih adalah Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia berkata kepada pasangannya, "Saya tidak ridho padamu sampai engkau datangkan kepala Yahya padaku." Laki-laki itu pergi dan membawa kepala Nabi Yahya dalam suatu wadah. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, "Yahya bin Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia adalah seorang budak." Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan secara rinci tentang berita ini. Beliau menyebutkan bahwa ada seorang raja di Damaskus ingin menikahi seorang wanita atau menikahi seorang perempuan yang tak halal ia nikahi. Nabi Yahya pun melarang hal itu, hingga muncul kemarahan si perempuan pada Nabi Yahya. Karena si raja dan perempuan itu tidak menyukai sikap Yahya, perempuan itu kirim seseorang untuk membunuhnya. Demikian, Allahu a'lam.